Halo semuanya, saya memperkenalkan diri, nama saya Swasita Triwidianita Cahayani, NPM 2317051018. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma pencarian yaitu linear search versus binary search. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kompleksitas waktu antara linear search dan binary search. Bagi linear search, kompleksitas waktu dengan kasus terburuk yaitu ON, kasus rata-rata yaitu ON, dan base case-nya yaitu O1. Sedangkan untuk binary search, kasus terburuknya yaitu O log N, kasus rata-ratanya pun O log N, dan base case-nya 0 O1. Nah, lalu apa sih perbedaan utama antara linear search dan binary search itu? Untuk linear search, elemen yang digunakan bisa dalam urutan acak atau belum terurut. Dan kompleksitas waktu terburuknya yaitu ON, aksesnya lambat, dan dapat digunakan pada array tunggal dan multidimensi. Sedangkan untuk binary search, elemen yang digunakan harus dalam kondisi terurut, kompleksitas waktu terburuknya yaitu O log N, aksesnya yang cepat, dan dapat digunakan pada array satu dimensi saja. Lalu, cocok dengan problem yang seperti apa linear search dan binary search ini? Nah, untuk linear search sendiri, itu cocok digunakan untuk pencarian data yang tidak terurut maupun terurut dengan jumlah yang sedikit. Sedangkan binary search itu cocok digunakan untuk pencarian data yang sudah terurut dengan jumlah data yang relatif banyak. Kemudian juga pencarian dalam grafik komputer seperti algoritma untuk ray tracing atau pemetaan tekstur, dan dapat digunakan juga untuk mencari database. Nah, algoritma untuk pencarian linear sendiri itu dimulai dari elemen yang pertama dari kumpulan elemen. Kemudian dibandingkan dengan elemen yang ada saat ini dengan elemen yang kita inginkan. Kemudian, jika elemen saat ini itu sama dengan elemen yang diinginkan, maka kembalikan nilai true atau indeks ke elemen saat ini. Tetapi jika tidak, pindah ke elemen berikutnya yang ada dalam array. Terus, ulangi langkah tersebut sampai kita menemukan elemen yang kita inginkan. Tetapi, jika sampai akhir pengecekan itu tidak terdapat elemen yang kita inginkan, berarti elemen yang kita inginkan ini tidak ada dalam array. Nah, misalnya di sini perhatikan array 10, 50, 30, 70, 80, 20, 90, dan 40. Nah, dan kuncinya di sini yang kita inginkan yaitu 30. Langkah pertama yang kita harus lakukan, yang pertama, kita mulai dari indeks atau elemen pertama, yaitu indeks 0, lalu bandingkan kunci dengan setiap elemennya. Nah, di sini kita bandingkan kunci dengan elemen pertama. Kan kunci kita ada 30, sedangkan elemen pertamanya itu 10, berarti kan kunci dan elemen pertamanya tidak sama. Jika tidak sama, iterator tersebut akan dipindahkan ke elemen berikutnya lanjut ke elemen berikutnya. Berarti dicek lagi 30 ini sama nggak sih sama 50? Nah, jika nggak sama, pindah lagi ke sampingnya. Ketika pengecekan berikutnya itu 30 sama nggak sih sama 30? Nah, ketika sama, maka akan menghasilkan pesan yang berhasil dan mengembalikan nilai indeks elemen ketika kunci ditemukan, yaitu di indeks kedua. Gitu. Sedangkan untuk pencarian biner, itu, dibagi terlebih dahulu menjadi dua bagian dengan mencari indeks tengah atau mid. Nah, untuk mencari mid-nya itu, indeks pertama dikurang dengan indeks terakhir, ditambah dengan indeks terakhir, untuk caranya yaitu indeks pertama ditambah dengan indeks terakhir dikurang indeks pertama kemudian dibagi 2. Nah, tambah bandingkan elemen tengah dengan pencarian dengan kuncinya. Jika kunci ditemukan di elemen tengah, maka proses dihentikan. Tetapi jika kunci tidak ditemukan pada elemen tengah, pilih separuh mana yang akan digunakan sebagai ruang pencarian berikutnya. Jadi misal kalau kuncinya lebih kecil dari elemen tengah, maka sisi yang kiri digunakan untuk pencarian berikutnya. Tetapi jika kunci lebih besar dari elemen tengah, maka sisi kanan itu yang digunakan untuk pencarian selanjutnya. Nah, di sini contohnya, pertimbangkan sebuah array 2, 5, 8, 12,
16, 23, 38, 56, 72, 91. Dan di sini kita ada target atau kunci itu 23. Nah, langkah pertamanya itu kita hitung titik tengah, kemudian bandingkan dengan elemen tengah dengan kuncinya. Jika kurang dari elemen tengah, pindahkan ke kiri. Tetapi jika lebih besar dari elemen tengah, maka pindahkan ruang pencarian ke sebelah kanan. Nah, kan kunci yang kita punya itu 23, sedangkan artinya lebih besar dari elemen tengah, yaitu 16. Maka ruang pencariannya ini nanti akan pindah ke sebelah kanan ini. Nah, kuncinya kurang dari pertengahan 56. Maka ruang pencarian ini bergerak ke arah kiri. Ini setelah dihitung tadi nilai tengahnya berapa, dan kuncinya itu kurang dari 56 ini, maka yang akan diambil hanya ini aja. Nah, jika kunci ini cocok dengan elemen tengah, maka elemen tersebut itulah yang ditemukan dan menghentikan pencarian. Nah, ini implementasi Python dari pencarian linear, yaitu def linear search, R, terus target, terus for i, in range, zone R, if R, siku i, dan target, terus kembali. Dan ini untuk implementasi Python dari pencarian linearnya, def binary search, low, high, while, nah, sampai return dan satu. Nah, definisi fungsi ini mengambil dua parameter, yaitu array terurut yang akan dicari dan target elemen yang akan dicari. Terus, algoritma pencarian ini menginisialisasi dua pointer rendah dan tinggi, masing-masing mewakili indeks awal dan akhir array. Ini dilakukan secara berulang, mempersempit ruang pencarian dengan menyelesaikan petunjuk hingga target ditemukan atau ruang pencarian habis. Nah, selanjutnya, di dalam loop while ini, loop while ini digunakan untuk menghitung indeks tengah sebagai rata-rata rendah dan tinggi. Kemudian membandingkan elemen di indeks tengah ini dengan target. Jadi, jika target cocok dengan elemen tengah, ia akan mengembalikan indeks. Atau jika target lebih besar dari elemen tengah, target akan diperbarui rendah ke pertengahan plus 1 untuk mencari di bagian sebelah kanan. Tapi jika indeks kurang dari elemen tengah, maka target akan diperbarui tingginya pertengahan min 1 untuk mencari di bagian sebelah kirinya. Tapi jika target tidak ditemukan setelah loop selesai, maka ia akan mengembalikan nilai min 1. Nah, ini adalah tampilan visual dalam bentuk grafiknya. Nah, x-aksis ini mewakili jumlah elemen dalam array, dan y-aksis ini mewakili seberapa banyak step dari algoritma pencarian yang digunakan. Nah, jika dilihat dari aksis garis yang mewakili linear search ini, semakin banyak jumlah data atau elemen pada suatu array, maka secara proporsional juga akan meningkat jumlah steps-nya. Nah, sedangkan garis yang mewakili binary search ini menunjukkan jumlah step yang dihasilkan, hanya meningkat sedikit seiring jumlah data yang meningkat. Nah, lalu algoritma apa yang saya pilih? Menurut saya pribadi, algoritma yang saya pilih yaitu binary search. Karena apa? Karena binary search ini dapat digunakan untuk pencarian data dalam jumlah yang banyak dan memiliki kompleksitas waktu yang lebih efisien dibandingkan dengan algoritma yang lain. Yang saat ini kita bahas yaitu linear search. Nah, dibandingkan linear search, binary search ini kompleksitas waktunya lebih efisien. Tetapi linear search ini juga bisa digunakan atau cocok menurut saya ketika datanya itu tidak terlalu besar dan tidak terurut gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.